Akhirnya Vino kembali rebel. Iya benar. Iya, jadi kita waktu itu pertama kali sebenarnya ngobrol dulu dengan CJ Entertainment bahwa kita akan melakukan kerjasama. Jadi dia bilang membebaskan kepada kita untuk milih IP-nya mereka yang mana yang bisa dipilih gitu. Dari hasil writers team waktu itu yang kita ada di Live Light, kita ngolah beberapa judul dan akhirnya jatuh cinta kepada si My Annoying Brother ini karena ketika kita membuat satu adaptasi kan pasti ada beberapa persyaratannya gitu ya. Satu, apakah dia bisa diadaptasi dengan baik di budaya kita gitu tanpa dibuat-buat seamless, itu satu masuk gitu. Terus kalau dilihat dari value-nya itu bagus gitu. Walaupun tayang di Indonesia waktu itu tidak terlalu meledak, tapi dia berjalan dengan baik gitu ya, terus berkembang sampai ketika tayang di OTT untuk rerun-nya gitu. Kemudian ketika kita bawa ke CJ dan sebagai pemilik IP disambut dengan baik gitu. Dan dari 3 hal tersebut akhirnya kita memutuskan bahwa My Annoying Brother akan kita olah dan kita develop. Nah, ketika kita nulis, saya nulis bareng waktu itu di awal dengan awalnya Tumpang Kampung Bolon dan Deddy Tamara yang menulis. Kemudian selanjutnya saya teruskan, saya lanjutkan draft-draft selanjutnya. Nah, setelah berkembang dari adaptasi ke Indonesia, saya makin jatuh cinta gitu dengan karakter-karakter yang ada di My Annoying Brother versi Indonesia. Karena kita nambahin backstory-nya gitu. Dan akhirnya rasanya keputusan kita untuk mempick up si IP My Annoying Brother versi Korea ini ke Indonesia jadi satu adaptasi format IP yang menjadi kayak tadi Aura bilang jadi kayak film baru. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya Mas Vino silakan. Ya terima kasih Mas pertanyaannya. Sebetulnya memang menyenangkan banget sih ketika baca skrip ini gitu dan udah lama banget gue nggak ngambil karakter yang mungkin seperti ini gitu. Karena dulu sampai udah bosan gitu maininnya dan ditawarin seperti karakter yang rebel terus gitu sampai gimana caranya keluar dari situ gitu. Dan sekarang masih terus ditawarin tapi nggak ada satu skrip yang klik gitu. Rata-rata menjadi seorang rebel tuh film-film sekarang jadinya jadi so asik jatuhnya, jadi so preman, jadi so bad boy gitu. Rata-rata kayak gitu sih yang gue dapet gitu. Nah begitu pas dapet skrip ini, buat gue ini sesuatu yang beda banget gitu. Kita nggak menjual prebelan sebetulnya di film ini, tapi dalam banget sebetulnya tentang hubungan sama kakak sama adik. Karena gue nggak punya adik, tapi gue punya kakak. Menurut gue ini dekat banget sama gue gitu. Walaupun kakak gue perempuan. Jadi My Annoying Brother ini nggak harus ditonton sama keluarga atau adik kakak yang cowok sama cowok, enggak. Cewek sama cewek pun bisa banget. Cowok sama cewek pun bisa banget. Anak sama orang tua apalagi bisa banget. Yang punya pacar, yang punya sahabat itu bisa banget nonton film ini. Nah ini yang bikin gue jadi jatuh cinta banget sama skripnya. Bahkan gue nggak pernah tahu kalau film ini udah pernah ada gitu. Begitu ketemu sama timnya, sama semuanya ngobrol, nge-build karakternya, ceritanya lagi dan ya kayaknya emang ini salah satu skrip adaptasi terbaik yang pernah gue terima sih gitu. Jadi mau nambahin dikit, jadi tadi kan Vino bilang kan dia jadi karakter yang rebel nih gitu. Sebenarnya saya juga ada permintaan dari fans terbesarnya Vino untuk minta Vino balik lagi dong ke karakter rebel. Hadir di sini aja nih FTV fans. Tapi yang lebih besar lagi, fans terbesarnya itu My Annoying Sister. Dia sendiri. Macam-macam ada ojol, turis Jepang, ada pemarut kelapa. Kita syuting di Pasar Santa gitu. Terus pas syuting ya kan kita hidup bersama manusia lain, asik. Jadi kita harus saling menghargai dan mencintai, termasuk pemarut kelapa. Ada apa dengan pemarut kelapa? Jadi kalau syuting kan harus silent, nggak kedengaran suaranya kan. Iya. Nah jadinya kita harus nunggu pemarut kelapa kelar marut kelapa. Karena fun fact, ternyata pemarut kelapa itu tidak bisa diremehkan. Kaya pemarut kelapa itu. Iya. Gue curiga kayaknya salah satu orang terkaya di Indonesia itu pemarut kelapa. Kita kan mikir kan ya udah kalau gitu kita bayar aja pemarut kelapanya supaya diem dulu. Kelapa, gitu. Ternyata omset dia marut kelapa itu udah bisa bikin satu film Avengers. Wow. Gila bro, gede banget. Iya, kata dia mendingan
gue yang bayar lu berhenti syuting. Woi. Gak bisa gitu. Ntar udah bayar aib ini udah adopsi kan. Ada apa sih? Iya sih, Mas Adi salah ngomong. Atas langit masih ada pemarut kelapa. Iya. Kalau dari pemain lain ada nggak yang mau cerita? Apa tadi udah diwakili sama Kristo? Kathleen mungkin? Udah? Asino? Ya di pasar itu sih, di pasar Iya. itu emang nggak bisa kita kan ekonomi harus berjalan. Iya. Ya. Sementara dia cari uang, kita juga cari uang. Yes. Jadi emang begitu pas kelapanya lagi mau dialog itu tuh, ini kelapa gimana? Oh, kita bisa gitu. Iya, ya. Soalnya setiap dari kenapa mau jadi serobot kenapa yang jadi santan ya? Terus kadang kru lain nanya apa, ada Astrada gitu nanya ke sound, bang gimana, aman nggak? Menurut lu? Menurut lu aman nggak? Pakai clip on yang dipakai sama Robert Downey Jr. juga tetap nggak aman, bang. Gabing gitu, nggak bisa. Halo nggak? Emang ngeselin kan? Angga? Nggak? Oh ya itu ya. Kayaknya ketutupan Ya, Pak. halo. Enggak, ya di mana nggak? Ini lagi di sini. Oh iya luar biasa. Nah ini dia. Udah. Nah nggak? Halo nggak? Dengar suara kita nggak? Hai. Nah nggak teman-teman di Aku sini. nggak bisa dikasih sebenarnya ini gimana? Halo, Angga suara. ini bener-bener Kami. gue lagi baru banget mau terbang. Udah di jalan, Bang. Ah, macet ya? Kata Kristo macet nggak? Macet banget Bang itu. Oh kedengeran nih. Nggak ada yang mau disampaikan nggak? Pertama yang kita mau sampaikan kameranya miring nggak? Iya. Nah, alhamdulillah sekarang Gua udah kira dengar. pesawatnya lagi terbangnya ke situ. Tempatnya lagi terbang. Enggak sih, nggak terbang sih, belum sedetik lagi. Jadi ini waktu yang tepat kayaknya untuk bersapa-sapa. Iya, silakan Kak. Yang mau disampaikan buat teman-teman media, teman-teman cast, jajaran produser di sini, silakan. Iya, pokoknya mohon maaf karena aku nggak bisa hadir di sana sekarang. Tapi semoga saat aku landing masih ada waktu untuk bisa ketemu kalian nantinya. Tapi terima kasih banyak udah hadir di perilisan trailer hari ini. Semoga nanti saat filmnya tayang kalian semua juga ikutan nonton dan aku sangat berdoa yang terbaik sih untuk filmnya nanti saat rilis tanggal 24 Oktober nanti. Oke, siap. Terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi, ada yang mau nanya Kristo atau Mas Vino mau nanya langsung nggak Kak? Ada Sigra terbang nggak? Sigra terbang. Ada dong. Ada. Alia terbang. Gue udah bawain bakpia, jadi kalian jangan pulang dulu ya. Nah, Ya, karena masih mencoba OTW sini. Aduh, please Nggak. Kak. Semangat Angga. semangat ya Kak, karena yang di sini yang tadi dipesenin 150 orang nih Kak. Ngeri. Oke, sebenarnya gue akan terbang sedetik lagi. Jadi Oke. terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk Dari mana tiga? menelpon. Siap. Terima kasih Angga Yunanda. Iya Angga. Saya tadi kan gimana biar menyampaikan biar teman-teman yang udah nonton tahu film ini dan yang belum nonton bisa nonton juga gitu ya. Mungkin yang kalau udah nonton dengan kesamaan judul cukup mudah lah untuk di-connect sama mereka ya. Kita juga ada beberapa akan ada acara nonton bareng sama beberapa komunitas yang memang salah satunya adalah fan base-nya pemain dari film Koreanya gitu. Itu juga akan ada. Kemudian kalau untuk teman-teman yang belum familiar, mungkin lebih kebanyakan penonton Indonesia lainnya, ya kita emang semoga trailer yang kita luncurkan hari ini bisa menjadi jembatan ya untuk kita memberi a glimpse atau cuplikan dari apa yang akan mereka nonton nanti yang mereka dapatkan di bioskop waktu menonton film ini. Itu sih kira-kira seperti itu. Tapi ya again balik lagi saya mau bilang bahwa silakan dibandingkan dengan originalnya karena banyak sekali kebaruan di film ini dan kita sangat merasa bahwa film ini punya nilai relevansi dan keseruan yang lebih baik dari originalnya. Ya mau nambahin aja, salah satu caranya supaya film ini bisa dekat dengan penonton adalah dengan merelate bahwa ini tuh dekat sama kita ceritanya gitu, manusia Indonesia yang bisa kita alami juga. Kadang-kadang tuh kita suka meremehkan
orang terdekat kita ada di sekitar kita. Jadi kadang-kadang ya udah gitu aja. Tapi ketika momen itu kita lupa atau kita kehilangan momen itu, kita baru tahu gitu, bahwa momen itu tuh berharga banget. Dan itu bisa dirasain sama kita semua gitu. Dan kenapa film ini akhirnya jadi menurut saya bisa diterima dengan baik dengan penonton Indonesia. Sebetulnya tren remake itu nggak cuma di Indonesia sih, dan nggak baru-baru aja gitu, udah lama banget. Bahkan film Departed aja itu bisa menang Oscar, padahal dia sebuah film remake dari Infernal Fair gitu kan, dapat 4 piala Oscar gitu. Film Scarface yang dulunya saya idolain ternyata juga sebuah film remake dari tahun 1932. Banyak banget Hollywood yang apa namanya, industri sudah sebesar itu mengambil remake dari Asia, dari India sekalipun sebesar Bollywood, Amir Khan masih meremake film Forrest Gump gitu untuk dimainkan. Jadi memang selain untuk bisnis sebenarnya, tapi remake ini kan juga mengandung sisi-sisi kayak nostalgia gitu. Banyak generasi-generasi yang baru itu nggak sempet nonton film yang terdahulu gitu. Di platform digital juga mungkin udah nggak ada. Sisi-sisi itu mungkin yang mau ditawarkan lagi di film remake ini. Selain teknologi juga berkembang. Nah, kalau buat saya pribadi, saya nggak terlalu berpikir ini remake atau bukan remake, tapi buat saya kembali lagi ke kualitas filmnya sendiri. Mau itu film remake atau bukan remake, kualitas filmnya juga harus tetap bagus. Dibikinnya harus tetap baik, harus tetap pakai hati gitu. Nggak bisa mengandalkan ini udah pernah booming, kita remake pasti berhasil. Nggak ada jaminan juga sebuah film remake akan berhasil. Jadi baliknya tetap lagi sebuah film itu harus dibuat dengan baik, dengan kualitas yang mumpuni, pakai hati gitu. Itu yang akan saya ambil gitu. Jadi ketika saya ditawarin sebuah film, pertama yang saya lihat skripnya dulu, terus karakternya seperti apa, story-nya seperti apa, filmmakernya siapa gitu. Karena itu yang menentukan nanti film itu punya kualitas atau enggak, yang film itu punya kualitas atau enggak. Masalah untung dan ruginya pasti dibalikin lagi ke penonton. Padahal warna kuning ini di dalam film ini bukan ciri khas. Jadi warna kuning adalah mungkin keputusan dari produser untuk semua font dan lain-lain karena lebih berterang. Di dalam film ini padahal warna yang paling mencolok ada warna biru karena judo adalah biru, terus warna putih. Ya, tapi bukan dua biru. Terus juga ada warna merah, hijau dan lain-lain. Jadi masing-masing itu padahal ada warnanya di dalam film. Saat kita udah nonton akan terlihat. Terus makin lama makin sinergi dari awal sampai akhir. Dan ya mungkin dari filosofi filmmaking aku kali ya, ada beberapa yang menjadi ciri khas shot dan menurut aku apa yang membantu cerita dan storytelling ini sih yang aku kejar. Jadi kalau mungkin di film-film sebelumnya itu ada shot yang mirip-mirip tapi storytelling itu berjalan, why not sih aku pakai di sini. Yang penting adalah performance dari teman-teman pemain ini sangat-sangat bagus. Gimana caranya dalam pengambilan gambar aku bisa magnify performance itulah aku pakai. Oke. Kalau dari kami gini, mungkin kalau kenal dengan Luna udah lama lah ya, teman lama kebetulan. Mungkin semua orang juga tahu Luna seorang aktor, seorang entertainer dan lainnya. Tapi satu hal yang mungkin banyak orang belum terlalu tahu, Luna itu juga seorang entrepreneur sebetulnya. Dan as an entrepreneur, sebagai seorang yang punya business mindset, punya kesensitifan dengan nilai-nilai komersial dan lain-lain, Luna always, kita tuh kalau ngobrol sama Luna tuh bukan cuma ngomongin yang seru-seru aja gitu loh. Kita juga mikir, wah bisa gimana lagi ya, bisa what else we can do together gitu loh. Sebelumnya Luna juga pernah bikin media, you name it lah. Maksudnya Luna it's a serial entrepreneur, bukan cuma entrepreneur tapi dia punya banyak sekali. Nah kebetulan saat Luna baru memulai sebuah venture barunya, Rolefic Entertainment, kita ketemu dan kita coba meng-share, kita lagi ada beberapa project nih yang mungkin akan menarik gitu loh, karena punya kesamaan visi dan kesamaan tujuan. Ya disitulah obrolannya mulai, dan
setelah itu, setelah kita share lebih banyak, Luna juga share apa yang dia bisa coba bawa ke table, ke kolaborasi ini, akhirnya ya jadilah barengan Luna. Sebetulnya itu sih, mungkin kalau kenapa Luna percaya bisa mau terlibat dengan kolaborasi ini, kita bisa langsung tanyain orangnya yang yes. juga. Lalu kita tanyakan sekaligus kita juga mengundang jajaran eksekutif produser dan juga produser asosiat untuk bersama dengan kita, Mbak Shanti Harmain, Luna Maya, Mas Edwin Nazir dan juga Mas Robin Moran untuk bergabung bersama kita, bersama kita dan jajaran cast serta jajaran produser dan sutradara. Boleh kami persilakan untuk berdiri karena kita akan juga akhiri dengan foto bersama. Dan nanti akan ada kesempatan untuk doorstop interview ya, one-on-one interview di area sini, di ruangan ini, di dalam studio ini. Oke, silahkan boleh berada di tengah, Mbak Shanti. Yes, kalau ini sebelum kita foto, kita minta jawaban dari Luna Maya dulu berarti ya. Dari gimana kalau dari Luna Maya sendiri sebagai salah satu eksekutif produser? Apa alasannya, kenapa? Boleh di tengah, silakan. Oke. Majuan boleh majuan. Iya. Oke. Silakan. Ya pertama-tama terima kasih udah hadir di acara yang luar biasa ini. Aku agak bingung sih ditanyain pertanyaan ini. Ya sebenarnya lebih ke apa ya? Aku percaya project ini punya value yang bagus dan udah saatnya Indonesia punya apa ya, film tentang brother ya. Soalnya di tengah gempuran kita tahu banyak sekali film horor, harus ada apa ya, harus ada cerita-cerita selain horor juga. Jadi kita bisa punya lebih banyak apa ya, variasi dalam sinema Indonesia. Jadi penonton juga bisa punya banyak pilihan. Jadi memang menurut saya sih ini potensi banget menjadi salah satu film yang paling diantisipasi di tahun ini, dan semoga sukses dan semoga banyak yang nonton, semoga banyak yang suka. Dan ya kenapa itu mungkin tadi jawabannya pas Aura nawarin gitu, ada beberapa slate di base dan ini salah satu yang aku tertarik, dan which is ada slate yang lain lagi. Mana Aura ya? Ayo silakan ada. Nanti kita announce lagi itu. Terus ya sebenarnya kalau mungkin teman-teman tahu, saya udah pernah beberapa kali ngedirect film gitu, film pendek, film omnibus gitu, dan juga tertarik berada di belakang layar. So maybe ya seperti tadi Aura bilang, ini venture aku untuk masuk di Indonesian cinema as a mungkin one day maju ke produser. Kalau sekarang lebih ke eksekutif produser dulu. Ya doain mudah-mudahan bisa berkontribusi di film Indonesia lebih banyak lagi. Terima kasih. Sorry suaranya habis. Gak apa-apa dong, terima kasih. Berarti bisa dipastikan ini bukan satu-satunya kerjasama barengan sama Best Entertainment ya, karena ada kerjasama berikutnya ya. Yes. Mudah-mudahan sukses jadi lebih banyak lagi. Amin. Baik, terima kasih, kita akan foto bareng. Silakan boleh merapat sekali lagi teman-teman.